Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Apakah kalian sudah tahu kawan, Grandmaster termuda sepanjang sejarah saat ini? Grandmaster termuda sepanjang sejarah adalah Abhimanyu Mishra. Mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu, yang memecahkan rekor Sergei Karjakin tahun lalu. Dan untuk lebih jelasnya profil Abhimanyu Mishra ini kawan, kalian bisa googling atau baca di Wikipedia. Dan minggu lalu kawan, Abhimanyu Mishra ini menjuarai turnamen di Amerika yang merupakan turnamen internasional dalam event Spring Chess Classic. Dia menjuarai kategori B atau grup B. Grup B ini kawan berisi pemain-pemain yang elonya di bawah 2600, sedangkan grup A diisi pemain dengan elo di atas 2600. Abhimanyu tidak tergabung dalam grup A. Dan game yang akan kita ulas ini adalah game Abhimanyu Mishra ini kawan di video kali ini. Dan di turnamen ini kawan, Abhimanyu Mishra performanya cukup bagus. Dari 9 babak yang dimainkan hanya mengalami 1 kali kekalahan, 2 kali remis, dan sisanya 6 kali menang, mendapatkan 9 poin. Dan game yang akan kita ulas ini adalah permainan Abhimanyu Mishra pada babak ke-9, bertemu dengan seniornya Christopher Yo yang hanya beda selisih 3 tahun. Christopher Yo saat ini berusia sekitar 16 tahun kawan. Dan langsung kita ke atas papan. Permainan cukup menarik, dibumbui langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain. Di sini Abhimanyu Mishra pegang putih mengawali dengan pion E4, pion E6 oleh Christopher Yo, pion D4 dan pion D5 French defense, dan Abhimanyu Mishra memilih variasi taras kuda D2. Di beberapa video yang lalu kawan, kita sudah pernah ulas permainan French defense dengan variasi pion maju oleh putih, tapi kali ini kita temui variasi lain yaitu variasi taras. Tentu ini akan menambah referensi bagi kalian. Jika kalian sering menemui permainan French defense, kalian nanti bisa memilih variasi apa yang cocok menurut kalian. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Gajah E7, kuda F6, kuda F3, maksud saya kuda F3 dan kuda F6 dibalas dengan pion E5. Kuda mundur ke D7, gajah D3, dan di sini pion C5. Seringkali saya katakan saat menghadapi French defense seperti ini, hitam seringkali langsung memberikan tekanan-tekanan bagi pion pusat putih D4 kawan. Jangan kaget nanti diikuti kuda C6, menteri B6, memberikan pressure lebih bagi pion ini. Selanjutnya adalah pion C3, jelas memperkuat bangunan pion pusat, dan selanjutnya kuda C6, Mishra rokade, dan pada posisi ini kawan biasanya menteri ditempatkan di petak B6, memberikan pressure lebih bagi pion pusat dan pion B2. Tapi di database kawan kebanyakan manusia bermain dengan pion G5. Inilah yang dipilih oleh Christopher Yo, memilih variasi yang paling populer. Dengan langkah ini kawan, jelas ingin membuka lajur G bagi betengnya. Mungkin tidak akan melakukan rokade pendek lagi, mungkin nanti akan rokade panjang. Langkah yang cukup ambius dengan pion G5 ini. Dibalas kuda D mundur ke B1, membuka diagonal gelap bagi gajah, dan sekarang pion B6. Kembali langkah menteri ke petak B6 merupakan pilihan utama bagi menteri hitam untuk bergerak atau melanjutkan pergerakan. Tapi di sini pion B6 dimainkan oleh Christopher Yo, persiapan Viagento, menteri naik, terus rokade panjang mungkin yang akan dilakukan oleh Christopher Yo. Gajah E3 melanjutkan pengembangan, gajah B7, sekarang pion A3. Langkah ini tidak disukai oleh engine. Engine menyarankan kuda E1 dengan tujuan membuka diagonal terang bagi menteri untuk menduduki petak H5 nanti. Ide dari engine seperti itu, tapi di sini Mishra memilih pion A3. Pion C4, gajah mundur, pion H5. Lihat kawan, sekarang hitam mulai agresif dengan dua pionnya. Tadi kuda bergerak ke E1, inilah mungkin yang tadi maksud dari engine untuk segera menempatkan menteri di petak H5 untuk membendung laju pion H. Di sini kuda mundur ke E1, langkah terlambat menurut engine, dibalas menteri C7. Dan sekarang pion F4 menantang pion hitam untuk membuka lajur F. Ini diterima oleh Christopher Yo. Pada posisi ini kawan, tidak perlu menerima tantangan pion putih ini, cukup mendorong maju ke petak G4, merupakan pilihan terbaik bagi hitam. Tapi Christopher Yo juga menginginkan lajur G terbuka bagi betengnya nanti kawan, jadi dia menerima pion G pukul pion F4. Dipukul balik oleh gajah, di sini Christopher Yo rokade panjang mengamankan rajanya. Lihat kawan perbedaan lajur di sayap menteri dan di sayap raja.
Hitam jelas mempunyai lajur G yang terbuka, beteng satunya bisa digeser dan beteng ini bisa mendukung pionnya maju. Sedangkan lajur-lajur di sayap menteri ini kawan sangat tertutup, yang tidak mungkin lagi atau sangat sulit untuk membuka lajur di sayap menteri bagi beteng-beteng putih untuk bermain di sayap menteri. Tapi kita lihat saja jurus apa yang dipakai oleh Abimanyu Mishra untuk membongkar pertahanan hitam. Di sini kuda kembali naik ke D2 dan beteng F8. Langkah yang tidak akurat, langsung menggeser ke lajur yang terbuka merupakan pilihan terbaik. Mungkin idenya adalah untuk memberikan dukungan bagi pionnya maju nanti. Menteri putih E2, di sini pion F6 menantang pion hitam dan diterima. Pion pukul pion mengancam gajah, juga membuka discover tag, ditutup oleh gajah, menghindari serangan pion juga. Terjadi pertukaran gajah gelap dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya adalah kuda ke F3. Mengaktifkan kudanya kembali kawan untuk memberikan dukungan peta E5 dari ancaman pion yang bisa didorong maju oleh hitam. Dan di sini setelah lajur F ini tertutup, otomatis pion ini mudah untuk direbut oleh hitam. Tidak dipukul menggunakan kuda agar kuda ini juga mempunyai tempo untuk bergerak mungkin ke peta G4 nanti kawan. Tapi di sini Christopher Yo memilih memukul pion menggunakan beteng. Selanjutnya kuda G5 dan menteri bergeser ke E7. Di sini langkah kuda ini jelas memberikan ancaman garbuan terhadap beteng ataupun menteri. Walaupun nanti kawan di sini kalian pukul menggunakan beteng, kalian akan kalah atau rugi pertukaran perwira. Jadi Christopher Yo melangkah menteri ke E7 menghindari ancaman garbuan, dibalas dengan kuda D bergerak ke F3 berkoneksi dengan saudaranya. Langkah yang tidak disukai engine kawan. Engine atau Stockfish menyarankan pion H4 untuk memperkuat posisi kuda ini. Tapi di sini Mishra tadi memilih untuk mengaktifkan kuda satunya juga untuk memberikan backup bagi peta ini apabila pion ini siap didorong maju dan beteng digeser ke E8. Langkah yang tidak akurat. Langsung mendorong pion ini merupakan pilihan yang bagus bagi hitam menurut Stockfish. Jika dilanjutkan pertukaran seperti masih bisa dipukul balik oleh kuda. Jika terjadi baku hantam seperti ini kawan, mungkin nanti akan diskak oleh gajah di F5 terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, putih akan menggeser betengnya ke peta E1 dan bisa di backup dengan beteng bergeser ke E8. Inilah variasi-variasi yang bisa dilanjutkan oleh hitam menurut Stockfish, bukan menurut admin. Karena admin ini tidak jago main catur kawan, hanya jago membuat video-video catur saja. Kalau admin jago main catur, tentu admin sudah menjadi Grandmaster sekarang. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Pada posisi ini beteng E8 dipilih oleh Christopher Yo. Barulah mungkin nanti pion ini didorong maju dan pion H4 dan menteri D6. Di sini kuda mundur ke D2 membuka akses bagi beteng untuk melakukan tawaran pertukaran. Ditolak, hitam lebih memilih mendorong pionnya maju menantang pertukaran pion untuk membuka lajur E bagi betengnya. Abimanyu Mishra menolak untuk pukul pion, dia memilih langkah gajah ke F5 untuk mengepin kuda agar pion ini juga tidak mendapatkan backup dari kuda D kawan, karena pin kuda ini dibalas dengan langkah beteng mundur ke F8 berkoneksi dengan betengnya. Di sini gajah pukul kuda terlebih dahulu skak, dipukul balik menggunakan raja. Memukul balik menggunakan menteri merupakan pilihan yang paling bagus agar rajanya tetap aman di peta-peta ini, tidak jauh atau tidak perlu naik untuk menuju pusat. Tapi Christopher Yo memilih langkah raja pukul balik gajah putih. Menteri putih ambil pion H5 dan coba lihat kawan, putih mempunyai calon menteri nanti. Beteng F1 terjadi pertukaran beteng dipukul balik. Selanjutnya pion E pukul pion D4 dipukul balik menggunakan pion C. Di sini tadi menteri melakukan skak terlebih dahulu merupakan pilihan bagus kawan. Tapi di sini Christopher, maksud saya Abimanyu Mishra memilih pion C pukul pion D4. Dan harusnya pada posisi ini kuda hitam bisa pukul balik. Tak perlu takut dengan adanya skak menteri di peta G4, kalian bisa menutupnya dengan kuda lompat ke peta E6 untuk menghindari serangan menteri juga di sini tadi. Tapi Christopher Yo lebih memilih dengan pion B5. Apa maksud memainkan pion B5 ini kawan?
Dan di sini kawan terlihat posisi hitam sudah mulai kolaps. Harusnya hitam ini sedikit mempunyai keunggulan dengan gajah terangnya. Tapi gajah terangnya ini berada pada peta yang salah kawan. Peta yang sangat tertutup di diagonal ini sangat tertutup. Tidak mungkin lagi dibuka karena dibendung oleh pion putih ini. Kalaupun bergerak ke peta ini juga membutuhkan tempo, dua tempo untuk bergerak ke peta ini. Apalagi pergerakannya pun nanti bisa diantisipasi oleh para perwira putih. Jadi di sini Abimanyu Mishra melanjutkan pengembangan, maksud saya langkah kuda D naik ke F3, menambah penyerang lagi. Menteri E7 persiapan mungkin melakukan skak di sini, dibalas beteng E1 menyerang menteri dan beteng yang ada di belakangnya. Kalaupun kalian mencoba menggeser menteri ke peta F8, langkah aslinya adalah menteri pukul beteng dan ini adalah langkah terbaik. Tapi kalau kalian memilih langkah menteri bergeser ke peta ini untuk memberikan backup bagi beteng kalian dari ancaman dua perwira putih ini kawan, di sini putih akan melangkah menteri ke G4 skak. Jika kalian bergerak ke peta gelap ini kawan, dua peta gelap ini ancamannya adalah ancaman skak garbuan terhadap menteri. Dan tentu kalian harus pukul menggunakan beteng, nanti bisa dipukul balik dan kalian kalah kualitas perwira. Kalaupun bergeser ke peta ini kawan, selanjutnya adalah kuda akan bergerak ke peta E5 dan seterusnya. Jika nanti terjadi pertukaran kuda di sini bisa dipukul balik oleh pion ataupun beteng juga tak ada masalah. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Pada posisi ini setelah mendapatkan ancaman beteng putih, Christopherio memilih untuk pukul beteng untuk mendapatkan dua perwira putih beteng plus kuda seperti ini. Dan ini merupakan pilihan terbaik, tapi tidak merubah situasi apapun kawan, karena posisi putih sudah sangat bagus. Dengan dukungan kuda, menterinya ini bisa mengobrak-abrik pertahanan hitam, apalagi putih mempunyai dua pion bebas. Yang satu lagi tinggal 4 peta bisa promosi. Raja F2 dan beteng mundur ke E8, tidak mundur ke peta E7 yang merupakan pilihan terbaik untuk menghadang pergerakan menteri melakukan skak di baris ke-7. Tapi beteng ke E8 telah dipilih dan ini memberikan keleluasaan menteri bergerak untuk melakukan skak. Ditutup oleh beteng di E7, langkah terlambat, buang-buang tempo dan menteri ambil pion skak. Raja mundur ke C8, selanjutnya menteri F5 skak, raja ke C7. Menteri kembali skak di F4, raja mundur kembali ke C8. Sekarang kuda E4, persiapan skak garbuan terhadap gajah. Di sini kuda lompat ke D8, melindungi gajah. Dan selanjutnya kuda tetap ke D6 skak. Raja bergerak ke peta terang, ke peta D7. Tidak bergerak ke peta-peta gelap karena takutnya adalah discover check nanti. Raja ke D7, kuda F5 menyerang beteng. Beteng ke F7 mengepin kuda, di backup oleh pion G4. Kuda hitam ke C6 dan selanjutnya adalah pion D5 mengusir kuda kembali. Di sini kuda ke E7 dan di sini menteri ke D6 skak. Raja ke E8, selanjutnya adalah menteri B8 skak. Ditutup oleh kuda untuk membuka akses beteng melindungi gajahnya. Di sini raja putih bergerak ke G3 dan pion A5 oleh Christopherio, dibalas langkah kuda ke D6 skak. Banyak garbuan di sini kawan. Dan coba lihat dengan posisi seperti ini membuat Christopherio menyerah di langkah ke-46. Di langkah berikutnya salah satu perwira hitam ini akan tewas. Silakan kalian otak-atik mana pilihan terbaik nantinya setelah raja hitam ini pindah kawan. Apakah naik ke D7 dan seterusnya. Kalian bisa memilih pukul gajah, pukul kuda, atau pukul beteng. Oke, sampai di sini tidak perlu saya lanjutkan lagi. Langkah-langkah yang bisa kalian pilih, kalian bisa otak-atik sendiri. Hitung-hitungannya 5 langkah lagi akan terjadi skakmat. Silahkan kalian cari sendiri kawan. Oke, itulah kawan salah satu game terbaru dari Grandmaster termuda sepanjang sejarah, Abimanyu Mishra. Usianya saat ini sudah menginjak usia 13 tahun kawan. Di bulan Februari yang lalu merupakan tanggal atau bulan kelahirannya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.